Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Sundari, mahasiswa Universitas Pancasila Akreditasi dengan NIM 1872150297. Di sini saya akan membahas mengenai masalah pembangunan ekonomi di Indonesia guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Pembangunan dan dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri SPD MPDE. Untuk pokok pembahasan yang pertama adalah masalah pembangunan ekonomi di Indonesia, lalu pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi, kemudian ada landasan teori, dan yang terakhir solusi untuk mengatasinya. Permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia. Berbagai bentuk permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia masih terus dihadapi oleh pemerintah, antara lain dengan tingginya angka pengangguran dan maraknya kemiskinan. Bahwa pandemi COVID-19 berdampak terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Pandemi COVID-19 membuat sebagian penduduk kehilangan atau berhenti bekerja dan menjadi pengangguran. Tingkat pengangguran yang belum kembali ke posisi sebelum pandemi secara tidak langsung menjelaskan bahwa kondisi lapangan usaha belum kembali seperti semula. Hal ini akan menjadi permasalahan besar ketika pasar tenaga kerja tidak mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang semakin banyak. Rendahnya penyerapan tenaga kerja dapat terjadi pada industri yang memang mengandalkan kapital atau mesin sebagai faktor produksi utama. Akan tetapi, lain halnya dengan sektor industri padat karya yang masih mengandalkan tenaga kerja sebagai faktor produksi mereka. Kemudian pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi. Pengangguran berdampak pada pembangunan dan ekonomi. Pembangunan suatu negara bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya pengangguran. Dampak pengangguran di bidang pembangunan dapat menurunkan pendapatan nasional, pendapatan per kapita masyarakat, sumber utama kemiskinan, hingga pemborosan sumber daya dan potensi yang ada. Faktor yang menentukan kemakmuran masyarakat di suatu negara dipengaruhi oleh pendapatan. Masyarakat di negara maju mendapatkan pendapatan tinggi karena tenaga kerja banyak dibutuhkan. Sedangkan tenaga kerja berdampak mengurangi pendapatan masyarakat. Hal ini menimbulkan permasalahan di bidang konsumsi, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Landasan teorinya itu pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mencari kerja atau mendapatkan pekerjaan, akan tetapi mereka belum memperoleh pekerjaan tersebut. Sadono Sukirno 2004. Pengangguran bisa terjadi di mana jika terjadi ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja, seperti jumlah lapangan kerja tidak sebanding atau tidak seimbang dengan jumlah para pencari kerja. Dengan demikian terjadilah pengangguran karena kurangnya lapangan kerja yang tersedia. Kemudian menurut Ehrenberg tahun 1997, penduduk dapat dibagi ke dalam dua golongan, yaitu penduduk yang masuk dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari orang yang bekerja dan yang tidak sedang bekerja tetapi ingin bekerja. Kemudian solusi untuk mengatasi pengangguran. Oleh karena itu, perlu mendorong peningkatan investasi pada sektor padat karya, mendorong jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dan meningkatkan sumber daya manusia atau SDM agar menghindari terjadinya skill shortage yang dapat menghambat output produksi. Skill shortage terjadi ketika pekerja tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri atau pencari kerja. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu cara menekan tingkat kemiskinan ekstrim. Apabila kebijakan belanja negara untuk perlindungan sosial, peningkatan produktivitas, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan SDM dapat tersalurkan dengan baik. Target tingkat pengangguran terbuka pada 2022 berada di level 5,5 sampai 6,3% dan tingkat kemiskinan di kisaran 8,5 sampai 9,0% sesuai dengan RAPBN 2002 dapat tercapai. Kemudian untuk pemulihan ekonomi di tahun 2022,
yaitu upaya perbaikan fundamental ekonomi yang dilakukan melalui reformasi struktural juga ditopang melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Dengan implementasi reformasi struktural tersebut, tren pertumbuhan ekonomi diharapkan terus meningkat sehingga Indonesia memiliki basis pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat pada tahun 2022. Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2022, pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditunjukkan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pemerintah akan meneruskan program Pro to Poor dan Pro Employment untuk mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran berbekal keberhasilan dalam 5 tahun terakhir sebelum pandemi tahun 2020. Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan program-program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Baik, kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu pada dasarnya pembangunan ekonomi ditujukan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Agar tercapainya kesejahteraan tersebut, maka harus diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan, dan adanya stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Karena dengan adanya pembangunan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan yang tepat akan memungkinkan terjadinya distribusi yang merata dan tercapainya kesejahteraan. Baik, sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.